kontennya spesial sesepunya Sing Yosep, STM Sing Yosep, yaitu Pak Wardoyo. Memang yang kami ingat itu kalau anak-anak yang nilainya itu baik, biasanya bapak itu kurang kenal. Biasanya yang dikenal itu anak-anak yang nakal. Oh ya, nakal. Itu hingga sampai saya kenal sampai satu persatu. Yo, salam 134. Balik lagi di channel yang sama, STM Sing Yosep, Keramat Raya, Jakarta Pusat. Hari ini kontennya spesial sesepunya Sing Yosep, STM Sing Yosep, yaitu Pak Wardoyo. Dulu beliau ngajar di olahraga Pak ya? Ya. Oke, olahraga dari tahun 81. Oh, dari tahun 81. Hari ini kami SJOC mau ngulik-ngulik sejarahnya Pak Wardoyo selama mengabdi di atau mengajar di Sing Yosep. Kita mulai aja langsung ya. Mengabdi Mengabdi ya Pak ya? Ya, mengabdi. Gimana kabar, sehat Pak ya? Puji Tuhan. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Saya mau langsung aja Pak ya. Iya. Bapak awalnya sebelum tahu ada Sing Yosep di mana Pak? Saya pernah menjadi ABRI. Oh, ABRI. Apa angkatan apa? Kesatuan Angkatan Darat. Kesatuannya di Jansi, Jawatan Seni. Di daerah mana Pak? Di daerah Keramat Raya sini. Daerah mana? Birlan. Saya dikenal waktu dengan Pak Agus Guru SD. SD Sing Yosep. Tahu kalau saya itu ngajar olahraga di kantor khusus olahraga Polibar. Langsung yang namanya Pak Agus Kasimin, Guru SD. Waktu itu masih kenal dengan kakak saya namanya Pak Petrus. Saya diajak ngajar ke Keramat Raya, ke Sing Yosep. Itu tahun berapa Pak? Tahun 1980-an. 80-an. Nah, saya mulai ngajar tahun 81. Nah, pas ngajar itu berarti di ABRI Bapak pensiun? Nggak ada pensiun. Oh, nggak ada pensiun. Ya. Jadi saya mengundurkan diri aja. Mengundurkan diri. Iya, betul ya. Nah, di situ masuk Sing Yosep 81 Pak ya? Betul. Berarti saya baru umur berapa tahun itu? Tahun. Iya. Nah, selama 81 tahun itu sampai Bapak pensiun pasti banyak cerita Pak ya? Betul. Banyak suka dukanya, jatuh bangun di sekolahan beserta teman-teman banyak juga mengalami. Mungkin teman-teman yang lain kan belum ada yang tahu nih Pak. Betul. Kira-kira Bapak bisa cerita awal mula dari Sing Yosep ngajar, awal ngajar di 81 itu Bapak ngajar olahraga masih Olahraga, langsung khusus olahraga ya. Olahraga Ya, Pak ya? saya langsung khusus olahraga dengan beberapa kenalan. Nah, di situ juga pertama kali Bapak kenalan sama siapa Pak di situ? Dengan Pak Harjo dong. Pak Harjo, kepala sekolah STM. STM. Iya. Oh, dulu pas sekolahnya Pak Harjo. Pak Harjo namanya ya. 81 itu Pak ya? Terus Buder namanya Buder Winan dari Belanda. Oh iya. Iya. Nah, dikenalkan. Begitu saya diajak ngobrol, apakah sanggup Bapak ngajar anak-anak kita dengan cara pengabdian. Kebetulan saya agak mungkin tertarik, iya kan, karena pengabdian di situ saya tertarik, sehingga kami sempat ngajar di Sing Yosep. Itu 81 itu Pak, STM Sing Yosepnya baru berdiri apa sudah ada Pak? Sebelumnya sudah ada berdiri STM, itu namanya STIK kalau nggak salah. STIK. Nah, kalau nggak salah sekolah teknik kejuruan atau apa itu. Nah, itu mulainya itu, terus bengkelnya namanya bengkel Fikra. Bengkel Fikra. Fikra, ya. Fikra itu sampai sudah dikenal kemana-mana. Ya, di situ udah pesen apa-apa itu dari Fikra. Oh, Fikra itu yayasan apa? Itu bukan, jadi memang di situ punya yayasan Fikra itu. Tapi kadang-kadang juga dipakai untuk
supaya menghasilkan. Jadi dia bisa pesan apa diproyekin. itu diproyekin ya. Berarti awalnya bukan STM Pak ya, STIK Pak ya? STIK kalau nggak salah juga. Tapi mungkin kalau ada kesalahan mungkin bisa nggak ya, namanya Bubi mungkin tahu. Jadi saya sendiri persisnya itu Mbak, kalau saya sebelum SM itu STIK kalau nggak salah. Ya. Dulu Pak siapa aja Pak yang masih ingat Pak? Enggak, maksud saya guru-guru waktu di zaman Bapak gitu, waktu di 81 masih banyak kenal, yaitu Pak Oto Soid. Pak Oto Soid itu dulu guru gambar. Iya, guru gambar, memang guru gambar. Pak Nababan. Pak Nababan guru apa? Guru teknik. Yang ngajar teknik, semua teknik ditangani Pak Nababan. Terus Pak Arya, yang berlanjut dengan Pak Arianto. Irianto. Dia guru praktek mesin. Ya itu. Selain Pak Irianto, Pak itu masih ingat lagi Pak? Banyak, seperti Pak Umbing juga kenal. Mungkin kalau guru tua, terus Pak Marsono, guru gambar itu Pak Marsono. Guru gambar itu Pak Marsono. Terus Pak Arifin almarhum. Itu guru apa tuh Pak? Pak Arifin itu guru praktek. Guru praktek. Setelah Pak Arianto. Sebelum Pak Arianto. Pak Arifin. Sebelum Pak Arianto itu Pak Arianto meneruskan bapaknya. Bapaknya dulu ngajar dengan Pak namanya Pak Iksan, ngajar praktek di situ. Terus karena ada beberapa kan ngajar kan, jadi ada beberapa guru praktek di situ, termasuk Pak Arifin. Iya. Memorinya masih keren. Masih oke memorinya. Nah, Bapak kan pasti banyak murid-murid yang masih Bapak ingat nih Pak. Iya. Selama Bapak mengajar di St. Joseph Pak, khususnya STM, tingkah laku murid-murid Bapak seperti apa sih Pak? Sebetulnya anak-anak kita itu tingkah lakunya dari dulu tuh baik ya. Baik betul. Sama yang dari tahu saya ngajar tuh itu sudah berikatan ya baik lah, ya mungkin ada perkalian tapi hanya kecil-kecilan, hanya biasa kenakalan anak-anak gitu. Masih ingat beberapa siswa juga, termasuknya Pak Cukup siapa Pak? Pak Gunata itu juga termasuk murid saya tahun 84. Pak Gunata itu? Gunata Prajaya. Ya, tahun 84 nganu. Dia jadi murid kita juga, termasuk sekarang masih ingat sama saya. Nah, untuk dulu kan kita ini Pak ya, dulu prestasi yang St. Joseph pernah dapat seperti apa Pak? Zaman dulu. Ya. Sebenarnya untuk prestasi yang menonjol di SM itu adalah hanya olahraga yang menonjol. Bidang studi itu kurang membaik, tapi yang menonjol dari dulu adalah olahraga, itu volleyball. Iya, sampai mendapatkan piala dari Uskup. Dari Uskup pernah memberikan piala. Itu mungkin pialanya juga masih ada di sekolahan. Lomba se-Jakarta? Se-Jakarta. Termasuk se-Jakarta, sekolahan Katolik, khususnya sekolahan Katolik. Khusus sekolahan Katolik. Ya, itu dari kita Pak ya. Nah, ya. Selain voli, kayaknya itu ada juga, termasuk ya termasuk bola kaki, yang sudah termasuk atletik juga ada, tapi tidak terlalu menonjol. Yang paling menonjol itu adalah volleyball itu tadi. Volleyball itu sampai mendapatkan juara 1, 2, 3, sampai pialanya juga menetap. Ya. Dari Uskup? Iya, Uskup Cup. Untuk atletik banyak. Ya, termasuk lari cepat, lari 100 meter itu anak-anak kita juga termasuk bicara di situ. Itu berarti dulu prestasi di olahraga Pak ya. Tahun berapa tuh? 80-an ya? Termasuk juga hanya olahraga saja, juga masalah keahlian anak-anak juga berprestasi. Kenapa saya katakan berprestasi? Begitu mau
STM mau lulus itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke sekolahan mencari anak-anak yang ahli praktek. Begitu selesai sekolahan dari perusahaan itu datang ke sekolahan mencari anak-anak yang pandai, yang boleh katakan cukup besar, langsung dipekerjakan di situ. Termasuk Astra, termasuk mobil itu juga sampai datang ke sekolahan. Berarti dulu keren juga sih Pak ya. Piala Uskup Sejakarta. Uskup ya. Uskup piala tetap lagi kan? Iya, piala tetap ya. Masih ada di sekolahan juga pialanya. Nah itu pesan-pesan positifnya Pak ya buat murid-muridnya nih Pak. Nah yang namanya STM kan identik nakal lah Pak ya. Iya betul. Nah, pasti Bapak banyak menemukan lah, bukan menemukan lagi ya. Ya pasti banyak yang Bapak tahu, kenang atau nah setelah salah satu contohnya apa tuh Pak? Untuk apa maksud saya? Ya namanya STM kan murid-murid Bapak kan dulu ya ada yang baik, iya, ada yang nakal ya kan Pak. Nah yang nakal ini dulu pernah Bapak nemuin seperti apa tuh Pak? Ya. Memang yang kami ingat itu kalau anak-anak yang nilainya itu baik, biasanya Bapak itu kurang kenal. Biasanya yang dikenal itu anak-anak yang nakal. Oh yang nakal. Itu hingga sampai saya kenal sampai satu persatu. Sampai kendaraan bis Mayasari ke 40 sampai dibawa anak-anak itu dibawa sendiri untuk menyelamatkan diri waktu itu. Sampai mobil dibawa sendiri itu dari Kramat Raya sampai ke mau masuk tol baru mobil ditaruh itu di situ. Itu karena apa tuh Pak? Ya? Mobil yang dibawa sendiri. Anak-anak. Ya karena maksudnya lagi posisinya lagi apa gitu Pak? Jadi terus terang aja ya. Ya nggak apa-apa. Jadi pada waktu kenakalan anak-anak itu kenakalan karena arus, mohon maaf ya, karena arus mungkin situasi atau merebutkan apa, kita itu tidak tahu. Yang penting pada waktu itu musim perkelahian. Boleh dikatakan setiap sekolah membawa nama-nama sendiri, termasuk 10 Captun, Budi Utomo, Budut, terus termasuk kita juga. Untuk kita nggak usah ya. Tapi sudah ada nama-nama favorit, termasuk Captun. Iya, itu termasuk Dayak, itu sekolah-sekolah ini sudah punya nama masing-masing pada sekolahan. Iya. Nah, terus yang Bapak ingat pasti banyak lah Pak ya. Kamu ini begini. Kamu ini begini. Yang Bapak ingat apa tuh Pak? Apa itu? Yang misalnya anaknya misalnya ketahuan sama Bapak lagi ngapain, lagi berantem atau lagi ngapain, itu biasanya bagaimana Pak? Apakah kamu ngadep sekolahan atau bagaimana? Ya. Jadi kebetulan anak-anak itu kalau di sekolah itu tidak ada yang berani sama guru. Semua baik-baik, bukan kita memuja, tidak ada yang namanya di kelas atau di sekolah itu guru berani sama murid. Tetapi kalau sudah di luar biasa. Itu karena keadaan situasi dan kondisi memang seperti ke bawah arus. Ya kalau memang anak merasa salah, ya kita tanganin, ya kita bina supaya mereka menjadi anak yang baik, ya kan? Itu kira-kira. Banyak beberapa anak yang memang ada masalah, polisi yang mengamanin, tapi selalu saya yang ajak pulang. Apakah Bapak masih sanggup untuk membina? Saya katakan saya masih sanggup membina, sehingga dari kepolisian sendiri juga memberikan mereka pulang ke sekolahan. Saya tidak pernah melibatkan orang tua mengambil anak di kantor polisi. Saya dulu waktu itu pernah ini Pak wawancara angkatan 90-an walaupun dan angkatan yang masih adik-adikan. Nah dari angkatan 90-an ini sendiri Pak, ternyata dulu mereka itu nggak pernah tawuran Pak. Dan akhirnya pecah juga tawuran itu. Nah, mungkin Bapak tahu nggak Pak kenapa? Ya, apakah ada isu atau apa bagaimana? Memang dari dulu tuh tidak ada namanya antar sekolah itu berantem ya. Mungkin karena situasi di lapangan kita yang tidak tahu merebutkan apa juga nggak tahu, apakah supaya namanya itu dikenal dengan sekolah lain. Sehingga waktu itu musim ya perkalian antar pelajar. Termasuk
anak kita terlibat di situ. Merebutkan apa saya kira juga tahu. Tapi semua itu terbut bukan hanya kita sendiri, banyak beberapa sekolahan yang perkalian dicegat terlebih dahulu, baru turun berantem, kira-kira seperti itu. Pensiun tahun berapa Pak? Saya pensiun tahun 2012. 2012, berarti dari 81 sampai 2012. Iya. Hampir 31 kan ya. Hampir 30-an, Iya. 30 lebih Pak ya? Iya, betul. Tapi memori Bapak masih oke juga Pak? Iya. Ya inget-inget kalau nggak ada yang tanya, kadang-kadang itu sudah lupa. Tapi dengan adanya seperti ini, jadi kita juga mengingat kembali. Iya Pak. Masa lalu, masa kenangan pahit dan getirnya jatuh bangun di kelas, menghadapi anak jatuh bangun di luar, itu jadi teringat dengan adanya seperti ini. Oh iya, iya Pak. Nah, waktu kita kembali lagi ke sekolah nih Pak ya? Ya, Selama mengajar, Bapak kan olahraga nih Pak? betul. Ya. Selama mengajar, ada nggak sih nih anak-anak nih yang maksudnya di kelas yang apa ya namanya, ada yang tidur atau apa, ada yang males-malesan Ya. atau gimana gitu Pak? Jadi termasuknya anak-anak itu tergantung gurunya. Ini mau maaf. Kalau gurunya tidak tegas ya kadang-kadang namanya anak. Anak segitu banyaknya di kelas, ada yang tidak mendengarkan. Ya kan, ada yang betul-betul serius. Semua itu tergantung pada gurunya. Kalau gurunya itu, mohon maaf, kalau gurunya itu galak, betul-betul galak, itu mereka juga tidak ada yang namanya tidur atau keluar jendela pun juga tidak berani. Itu anak-anak seperti itu. Tapi kalau gurunya bisa Dikontrol Pak. ya kalau gurunya bisa dilecehkan sama anak, ya gitulah, anak juga mengambil kesempatan untuk tidak mau mendengarkan. Oh, benar-benar Pak. Dulu masalah Bapak kan kalau nggak ada guru atau apa pasti kita disuruhnya main voli, kalau nggak main bola, ya pokoknya nggak boleh pulang lah. Ya. Pokoknya. Memang begitu. Jadi kita untuk supaya anak-anak itu tidak liar atau keluar di dalam jam-jam sekolah, Iya. itu memang kalau tidak ada guru yang hadir, itu yaitu kita menanganin supaya anak-anak ada di dalam sekolahan dan sampai keluar dari kumpulan sekolahan. Makanya anak-anak diberikan hal seperti ya, ada yang olahraga, mungkin ada yang senang mesin, juga mereka dibiarkan untuk belajar mesin, kira-kira seperti itu. Dulu kan tadi kan kita sebelum ini ibu banyak cerita tuh. Bapak kalau pulang ngajar tuh ke rumah bawa senjata tajam apa itu karena apa Pak? Ya itulah namanya STM. Pada waktu itu ke bawah arus masa perkalian antar pelajar, sehingga anak kita sendiri juga tidak mau ngalah karena merasa anak kita ini tidak aman. Terus sengaja setiap mau ke sekolah mereka sudah tidak aman, di jalan pasti ada aja, sehingga anak-anak itu ya terus saja membela diri. Memang kadang-kadang anak itu ya bawa senjata tajam, ada yang bawa celurit, ada yang bawa gear, ada yang bawa sabuk yang temanya besar. Itu mereka bukan untuk apa-apa, untuk menjaga diri. Kalau misalkan terjadi apa-apa, ya oke lah, seperti itu. Sebenarnya untuk mendahului anak-anak kita itu bukan sombong, didahului dulu, baru kita bergerak seperti itu. Jadi sehingga kadang-kadang kalau orang-orang sudah pada pulang, saya belum pulang, selalu pulang, terlambat saya pulang ke rumah itu, selalu ngontrol anak-anak. Sebelum anak-anak pulang sekolah di halte, saya selalu Periksa dulu Pak ya? periksa, selalu menunggu di halte. Jangan sampai anak kita terlibat perkelahian yang berlebihan. Gitu kira-kira. Pengamanan aku deh. Dulu murid Sing Yosep kalau boleh tahu Pak, sekelas berapa orang Pak? Kalau kita membicarakan dulu STM kita itu ada 2 jurusan, Iya. yaitu jurusan elektro Betul. dan jurusan mesin. Mesin. Dulu setiap kelas itu termasuk kelas gemuk sampai Kelas apa, AB, Pak? kelas gemuk. Kelas gemuk Kelas apa? gemuk itu siswanya bisa 43, Oh. 40 itu namanya kelas gemuk. Pas gemuk. Itu sampai
ada AB, mesin AB, kelas 1A, 1B, 1A, 1B, kelas 2, 2A, 2B, 3, 3B. Elektro juga begitu, sampai ada 2, entah itu ada AB, ada ABW semua. Ada AB semua ya Pak Ya. ya. Dulu murid dulu angkatan saya juga ngerasain Pak. Muridnya kan banyak tuh Pak. Bapak bilang tadi mesin AB, elektro AB ya kan. Nah sekarang pun peminatnya di STM ini Sinjo sendiri agak berkurang Pak ya. Ya. Elektro sekarang udah nggak ada, gantinya kan sekarang multimedia. Terus tapi mesinnya diperbanyak, kayak mesin bubut, ada perbengkelan segala macam. Nah tapi sekarang muridnya malah berkurang Pak. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Apakah ada kurang promo apa gimana? Jadi begini ya, sebenarnya tahun-tahun dulu itu memang gurunya juga termasuk guru baik-baik, termasuk berdedikasi tinggi, termasuk Bu Wiwi. Termasuk Bu Wiwi itu guru bahasa Indonesia berdedikasi juga baik. Dulu kata guru-guru kebanyakan dosen Pak. Iya, banyak dosen, memang banyak dosen. Memang tidak ada guru yang tidak dosen, semua guru dosen semua. Oh. Iya, termasuk Pak Utoso. Oh, Pak dosen itu dosen juga. Oh Pak? iya, Baru tahu dosen saya. iya, dosen dari Budi Utomo. Oh. Dia kan SD ngajar di Budi Utomo. Oh, ngajar di Iya. Budi. Kalau honor, kalau yang kadang-kadang ke sekolah kita. Oh. Itu banyak guru-guru dosen itu dari kita itu banyak. Yaitu guru-guru negeri yang menjadi honor di sekolah Dosen. kita. Ya masuknya. Ada nggak sih Pak murid dulu zaman Bapak yang bawa nama baik Sinjo Sep? Jelas namanya tahun ke tahun itu kadang-kadang jelek itu sebenarnya anak-anak kita tidak jelek. Tidak jelek kenapa? Kalau ada apa-apa gitu itu cuma bertahan, membela diri. Iya. Tapi dengan adanya seperti itu kadang-kadang sekolah ini udah dicap bahwa sekolah kita termasuk tukang berantem. Bermasalah lah. Iya, tukang berantem. Nah, memang belum ada anak kita yang namanya si Yanto. Maaf, Yanto itu lulusan tahun 2004 atau 2005 ya. Itu sampai Eptanas itu nilainya 10 Oh, apaan tuh Pak? matematika. Matematika. Iya. Sehingga kalau dalam rapat Katolik, sekolah guru Katolik yang tadinya Saint Joseph itu dikatakan ya boleh dikatakan kurang baik, dengan ada salah satu maupun guru negeri pun sendiri agak Down. down. Kenapa anak-anak yang nakal seperti itu kok bisa nilainya 10? Itu kan termasuk guru-gurunya bisa mendidik. Oh, Ya kira-kira seperti itu. Sehingga nama kita yang namanya Yanto itu sampai nilainya ke 10 seperti itu ya, matematika zaman seperti itu. Keren juga Pak. Iya. Saya juga belum tentu bisa dapat tuh nilai 10. Pesan buat selama Bapak ngajar di Saint Joseph selama 30 tahun lebih Pak. Pesan yang menurut Bapak yang baik yang pernah nggak dilupain apa tuh Pak? Apa mengajar, apa ngurusin anak-anaknya dulu zaman sekolah? Ya namanya guru itu sudah kewajiban. Ya. Suka dan dukanya, jatuh dan bangun untuk menghadapi anak-anak itu sudah, ya itu sudah makanan kita. Meskipun dalam ini bukan kita tanganin sendiri. Ada beberapa rekan-rekan yang membantu, bukan saya sendiri, banyak rekan-rekan yang membantu untuk anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik. Ya, banyak. Termasuk ya Pak Utosoi, Pak Humbing, ya kan, terus Pak Panjaitan, termasuk Bu Wiwi, termasuk Pak Irianto, itu semua membantu kita. Ya, namanya anak-anak itu ya seperti itulah. Nah, bukan seperti itu. Dari sekian anak ada juga anak yang begitu baik dalam pendidikan. Bapak masih ingat nggak Pak kepala sekolah yang di zamannya Bapak nih, pas Bapak masih ngajar dari tahun 81 sampai Bapak pensiun? Ya. Pas sekolah sama Sebelum saya ngajar di situ,
Di situ sudah ada kepala sekolah, namanya Pak Harjo. Pak Harjo. Iya. Kalau gitu. Terus dibantu dengan Buderwinan kalau tidak salah. Oh, Buderwinan. Buderwinan dari Belanda. Iya. Terus dibantu dengan Pak Vanesen. Pak Vanesen. Pak Vanesen, ya. Dan dibantu dengan Pak Itu tinggi, ya. tinggi besar itu Pak. Betul ya, Belanda. Itu kepala sekolah. Setelah Pak Harjo lengser diganti dengan Pak Utosoid. Utosoid. Iya. Paling lama Pak Utosoid itu Pak? Paling lama itu Pak Utosoid. Utosoid dari tahun berapa dia Pak? Ya, Pak Utosoid itu kurang lebih ya hampir sekitar ya mungkin 12 tahun atau 10 tahun ya Pak Utosoid itu. Oh, lama juga waktu ya Pak? Iya, betul ya. Memang betul sebelum Pak Utosoid juga diganti dengan Pastur ada. Oh. Pastur Darto itu juga pernah menjabat. Oh. Terus wakilnya juga Pak Pater yang pindah ke Irian, itu lupa namanya, Pater yang itu pindah ke Irian. Yang gemuk, kecil. Kecil keriting. Oh. Alo ya? Alu adalah Alu itu adalah dari Vigerius, Pater Alu. Pater Alo. Nah, Ya. waktu itu masih didamping dengan Pater Alu itu. Apa ya? Saya pernah dengar sekilas nih Pak. Katanya dulu di Singosep itu ada beberapa cucu apa anak gitu ya dari orang-orang penting di Indonesia. Apa benar nggak sih Pak? Sebenarnya itu tidak ada. Nggak ada ya. Orang penting siapa? Hanya karena kita itu sekolahan itu baik. Siapa sih yang nggak kenal dengan sekolahan Katolik? Itu yang isu-isu Pak. Ya kan sekolah baik kan kenal. Nggak, maksudnya cucunya apa anaknya itu sekolah di situ gitu. Sudah memang betul seperti cucu Pak Harto juga ada. Oh ada. Cucunya Pak Harto juga ada, sekolahkan di situ. SD, SD, STM, yang cucunya ada. Itu juga ada. Memang mungkin lebih kan tahu kan dulu kan sekolah Katolik siapa yang tidak kenal dengan sekolah Katolik? Iya. Ya gurunya, ya cara apanya itu memang mungkin kan tahu sendiri kan. Berarti cerita yang selama ini saya dengar itu benar Pak ya? Betul ada ya. Ada. Oh. Tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? Itu barengannya dengan Pak Gunata tahun berapa ya? Ketika tahun 85 atau 87 itu kalau nggak salah. Oh, praktik pas sekolahnya Malah masih. dia menjabat sebagai wakil OSIS. Wakil OSIS. Dia. Termasuk Pak Gunata. Pak Gunata itu sama Pak ya? Pak Gunata itu anak kita, murid kita. Heeh. Nah, itu sudah menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, mereka mulai dari itulah mereka sekolahnya itu maju. Ya maju olahraganya, ya bidang studi pun juga maju. Pak Gunata itu maksudnya Murid, alumni. alumni, alumni Sindosep. Tapi bener Pak isu-isu itu Pak ya, kalau ada cucu atau anak lah orang penting sekolah di STM Singosep itu waktu itu Pak ya. Yaitu saya rasa itu juga mungkin benar karena kita ini berdekatan tidak ada namanya guru itu bisa komunikasi dengan orang tua murid. Mungkin segala sesuatu dijaga jangan sampai. Karena kalau guru kenal dengan orang tua murid kan mungkin efeknya kurang baik. Jadi kita jarang juga berkenal, jarang kita berkomunikasi. Selama Bapak mengajar di Singosep, Bapak pernah nggak, maksudnya ini kan anak-anak kan ada yang wilayah Pulau Gadung, ada yang di selatan Pak ya, ngaku Bapak ada yang di timur, Priok. Pernah nggak Bapak ngikutin salah satu wilayah gitu dari mereka berangkat sekolah sampai pulang sekolah Pak? Maksudnya Bapak di motor, mereka di bis gitu. Pernah, karena itu sudah rasanya itu sudah menjadi kewajiban saya. Setiap anak mau berangkat sekolah, kadang-kadang terjadi perkelahian di jalan, dicegat. Saya pernah ngalami di mata saya sendiri. Anak kita dicegat sampai tidak bisa bergerak apa-apa. Melihat keadaan seperti itu saya tidak tega. Sehingga saya sendiri juga, ayo turun. Sehingga dalam keadaan seperti itu dengan saya mengatakan seperti itu anak turun, tapi malah membawa damai. Mereka malah bubar. Jadi tidak sampai anak kita itu fatal gitulah. Sehingga mereka pun setelah adanya kita di stop,
diajak berantem, kita ini ayo turun sudah. Nah, mereka malah bubar, tidak berani lagi untuk melakukan. Itu daerah mana, Pak? Di daerah Sentiong situ. Oh, daerah Sentiong. Iya. Berarti Bapak kalau berangkat naik motor, Pak ya? Iya. Jalur mana, Pak? Saya jalurnya itu mulai dari sini aja ya, termasuk mulai dari Kampung Melayu aja. Kebetulan kan saya kan ngikutin kan sebenarnya kan dari Pondok Gede sini kadang-kadang, tapi kan waktu itu anak-anak kan naik patah 9. Sehingga kalau anak-anak sudah naik patah 9 kan boleh katakan kan nggak ada masalah. Meskipun di jalan itu ada masalah, tapi kan mobil kan lewat tol. Sehingga kami sendiri udah langsung saya nyegat di halte. Halte itu saya selalu berhenti sebentar melihat anak kita. Halte mana itu, Pak? Ya termasuknya ya Bonsiri. Oh, sini. Ya itu situ. Terus kadang-kadang di sini langsung maju lagi di Salemba. ya Salimba ya gitu. Itu daerah-daerah rawan Salimba, terus langsung kanan sudah itu udah mulai rawan hingga sampai ke sekolahan kita. Kalau pulang mereka kan lewatnya kan Jatinegara. Kadang-kadang di Jatinegara Kaum ya itu sudah ada, kadang-kadang di dekat Kimia Farmasi ini di Matraman ini. Apa namanya? Gramedia. Itu apa namanya dulu kan terkenalnya? Belan depannya Belan itu apa namanya? Tegalan. Tegalan. Itu di situ juga kadang-kadang sudah ada yang ingin nyerang murid itu udah dan sekalian itu. Terus aja. Oh, Bapak sering kontrol ya, hal tuh, Pak? Makanya kadang-kadang itu asal anak-anak pulang itu saya selalu mengikuti di belakang. Oh, dengerin tuh teman-teman. Ternyata selama kalian di bis ada yang buntutin di belakang. Nah, selama saya itu ngikutin bis juga anak tidak ada yang bergerak apa-apa. Ya kebetulan aman-aman juga, termasuk di Kebon Sirih. Kalau di Kebon Sirih di sini Jatinegara ini apa di apa lapangan di Daurep ya. Kan situ kan di Daurep ya. Mester. Ya di Daurep itu terus itu. Karena di Daurep juga udah ada gerakan di situ. Mereka kadang-kadang anak kita juga udah siap terus lanjut. Begitu udah sampai ke Kampung Melayu mereka sudah agak sedikit aman ya. Ya pokoknya kayak Kampung Melayu udah agak aman sih, iya. Bang. Nah tuh teman-teman tuh selama ini kalian dia ikut ya Pak Wardo, saya juga baru tahu ini. Kalau Pak Wardo cerita saya nggak tahu. Jadi kalian ada yang mantau gitu. Jadi Pak Wardo juga nggak lepas kalian ke pas keluar gerbang udah lepas jelos enggak. Memang kadang-kadang masih dikontrol, Pak ya. Memang kadang-kadang ya, kadang-kadang saya sebetulnya anak-anak masuk sekolah. Masuk jam 7. Saya tuh jam 6:30 sudah nunggu di halte. Oh, di atas dia. Iya, karena 6:30 itu mereka anak-anak sudah mulai mau masuk ke dalam perjalanan kan. Nah, itu saya sudah selalu di halte untuk menjaga supaya anak-anak jangan sampai terjadi balian. Karena dulu ada namanya piket. Oh iya betul, Pak. Piket guru ya. Piket guru itu tapi hanya beberapa orang yang berjalan. Iya, ya, tidak semua rekan saya piket itu berjalan. Paling nih yang saya ingat nih Pak, waktu itu Bapak, terus Pak Suroto, betul ya. Terus Pak Igas Dagusta, iya. Itu selalu aktif dengan saya Pak Igas itu. Pak Igas sekarang di mana Pak ya? Pak Igas kembali ke NTT. Tim ya, ke tim dia. Pas Merdeka ya? Iya. Guru agama tuh Pak ya, Pak Igas Pak ya? Guru agama ya. Pak Igas, wah kabarnya kemana tuh sekarang Pak Igas ya? Udah jadi orang luar negeri dia sekarang Pak? Iya betul. Bapak kan pensiun nih Pak. Lepas pensiun sekarang gimana Pak? Jadi begini ya, ceritanya Pak. Memang namanya pensiun dari yayasan itu pada waktu itu pensiun cuma berjalan sekitar 8 tahun. Langsung diberikan semua pensiunan. Setelah diberikan pensiun berarti dari pihak sekolahan maupun yayasan itu sudah tidak tahu menau. Sudah putus. Sudah putus kerja. Ya.
Itu. Jadi seakan-akan kita ini ya kayaknya seperti ayam itu kayaknya sudah tidak ada induknya. Untung dari anak-anak itu, anak-anak alumni, untuk anak-anak itu masih pada ingat sama bekas gurunya. Ya iyalah, Pak. Iya, masih ingat mereka. Kalau dari yayasan sama sekali udah putus. Ada apa-apa mungkin nggak tahu atau mana tahu atau memang sudah menjadi aturan, itu kita sendiri juga tidak tahu. Jadi selama kegiatan sama pensiun di rumah aja Pak ya? Apa gimana? Waktu itu kayak saya masih meskipun nganu itu waktu pensiun itu saya masih punya kegiatan terus aja supaya tidak jenuh. Kadang-kadang di perapatan ngojek, terusan mau dibuang juga nggak apa-apa, ya kan? Mau dibuang juga apa tuh? Saya di situ ngojek untuk mencari kesibukan. Setelah badan sudah rentah, udah tua, udah begini, udah naik motor udah males, ya kami di rumah aja. Istirahat apa ya? Makan dari bantuan dari anak-anak aja. Kadang-kadang dari murid, terus ada juga 1-2 yang masih bodohnya dengan saya. Untuk pesan-pesan buat murid-murid Pak, mantan murid Bapak, terus yang masih sekolah pun untuk Singosepnya sendiri, pesan-pesan positifnya apa Pak? Ya mohon maaf saya tidak bisa satu persatu sama anak-anak saya karena kita sudah bertahun-tahun tidak tatap muka. Untuk pesan saya kepada anak-anak kita itu jangan sampai lupa terutama kepada orang tuanya. Syukur bagi masih terima kasih seperti anak-anak kita masih kenal dengan guru-gurunya saja. Masih juga bisa membalas jasa, membalas budi kepada guru-gurunya. Entah itu datang ke rumah, entah itu segala itu masih ada juga di antara beberapa hampir banyak masih pada tahu dengan bekas gurunya. Termasuk saya sendiri. Ya. Banyak anak-anak yang berbuat baik meskipun saya tidak bersatu, tidak bisa menyebut nama-nama anak-anak. Tapi kenangan apapun asal lihat muka juga masih itulah bekas anak saya. Ya, saya sih cukup taruh yang Bapak memori masih inget Pak. Mungkin saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga masih seumur memori nggak seinget setajam Bapak kali ya. Ini buat teman-teman yang mau berkunjung ke rumah Pak Wardoyo, mau ya silaturahmi, bisalah datang nanti di daerah mana Pak? Jatiasih. Nanti alamatnya nanti kita cantumkan di sini. Ya tengok-tengok Bapak kita ini kan, lihat keadaannya sehat walafiat. Ya kasih semangat, kasih support buat Pak Wardoyo ya. Iya Pak ya. Iya. Biar Bapak sehat juga. Nah sebelum saya tutup, kami tutup Pak Wardoyo nih saya dari kami SJOC Pak, maaf Pak. Ada kenangan nih Pak buat Bapak. Nah ini yang bikin alumni juga Pak. Nah ini Pak, ini satu. Iya. Ini buat Bapak ngopi kali aja ya kan buat. Iya. Tapi dicuci dulu Pak. Iya. Oke. Pakai. Ya. Nah. Gimana Pak? Ini ada ininya nih Pak. Iya. Temperaturnya tuh. Oh iya. Oh iya. Jadi ini apa nih spray masuk mana? Ini buat air panas buat teh untuk Bapak. Jadi kalau Bapak buat ngopi bisa tuh Pak. Iya. Ini kan ada saringannya. Iya. Nah. Tuh. Iya. Ini buat taruh apa? Jahe atau apa taruh sini buat sini kan saringannya Pak. Bisa Pak. Jadi ntar suhu air panasnya bisa ketahuan di sini Pak. Itu baterai atau anu? Kayaknya sini baterai nih Pak. Baterai ya. Sini. Oh iya. Kayak baterai jam lah ini kayaknya ini. Iya. Ya semoga bermanfaat buat ngopi lah Pak. Saya juga terima kasih diberikan jendela mata seperti ini. Ya enggak kami lah yang berterima kasih lah Pak. Kami tidak bisa membalas apapun, saya hanya terima kasih. Meskipun demikian masih anak-anak masih kenal dengan saya, masih tahu. Justru kami yang berterima kasih Pak. Dulu Bapak juga saya sendiri ngalami 3 tahun dan Bapak
pernah juga ngikut dari kami waktu itu dari Patah 9 Pak. Bapak nungguin di tol Romangun tuh. Kita turun dari tol, Bapak udah ngikutin. Gue Pak Wardoyo nih, masuk ke dalam semua ya kan. Ya itulah. Ya kami juga termasuk waktu itu ya sempet apa ya, bukan wah ngapain sih, enggak gitu. Maksudnya kami juga tersentuh juga, ternyata masih di apa ya, maksudnya dipantau juga ya. Pak kami di jalan gitu. Mungkin pada waktu itu tidak merasakan ya bahwa kita itu dilindungi oleh saya. Maunya kami anak, nggak tahu ya. Pak. Tapi anak itu kan maunya malah bebas kan ya. Wah ada Pak Wardoyo, sehingga mereka tidak bebas melakukan hal-hal yang seperti mau berantem ada Pak Wardoyo takut. Nah justru malah kami dilindungi ya. kayak terus kayak Bapak naik bis di Patas tuh 9 juga sih Pak waktu itu. Bapak sama siapa? Anggun siapa? Anggun ya. Anggun pas naik set lihat Anggunnya, wah ada Anggun, berarti ada bapaknya nih. Benar Pak Wardoyo kan. Masuk lagi ke dalam, balik ke pintu semua. Yang tadinya di pintu, pada ini mereka pada masuk. Ya kami ya cukup ini juga. Kalau nggak ada bapak ya mungkin nggak di jalan kan. Ya mungkin mereka pada mau teriak-teriak. Selama ada bapak di situ ya udah dibilang. Jadi kami juga termasuk aman juga lah Pak. Bisa selama sampai sekolah ya kan. Nah ini udah. Jadi kita udah tahu sejarahnya Pak Wardoyo selama dia ternyata masuk tahun 81, pensiun 2012. Selama sebelum masuk di 81 ternyata beliau sempat di SMP. Apa Pak? Ngajar di SMP juga. SMP juga Pak ya? SMP juga. Terus sebelum jadi guru sempat di angkatan juga ya, angkatan darat Pak ya, selama 6 tahun Pak ya, di daerah Berlan. Nah juga buat teman-teman yang mau berkunjung ke rumah Pak Wardoyo, mau ngeliat keadaan beliau, kesehatannya beliau, ya kita kunjungin lah buat teman-teman. Sekian dari gue, Koko, dan Pak Wardoyo. Salam 134. Ini dibungkus nggak Pak? Bungkus dulu. Iya. Bungkus apa nggak nih? Sudah biar nanti enggak. Dicuci dulu tapi Pak. Ya, Biar siapa Salim. Nah ini yang buat angkatan 99 Pak. 99 ya. Salim. Dia anak selatan. Tidak kenal namanya ya kadang. Waktu itu kemarin ya sama dia, saya ngajak. Dia yang ada kerjaan juga kan. Dia kan kerjaannya kayak event-event gitu Pak, dekor-dekor. Oh ya. Kalau bisa ada event apa, dia yang dekor. Ini usaha sendiri, bikin sendiri. Usaha sendiri Pak. Kita di endorse sama dia. Saling. Makanya saya bilang, Lim, saya mau ke Pak Wardoyo nih, bikinin apa kayak apa? Bikinin sama kasih ini. Ya buat ngopi, ngopi bapak lah. Iyalah. Jadi itu bisa buat air panas, tanam bro. Lama, air panas, air dingin pakai es batu lama kan? Lama Pak. Kalau panas, aku bawa kerja. Iya. Saya pagi sampai siang jam. Nah bapak kan kopi. itu di luar nih. Heeh. Pakai itu. Iya. Kopinya hangat. Biar hangat terus. Iya. Mah enak itu dia. Pinter terus. Udah serem Pak. Tiba-tiba ada. Aku udah sesepuh. Masih ada Pak, kadang-kadang di sini masih ada. Ini udah ada jalan sendiri. Tiba-tiba Jalannya udah apa Pak? jalan sendiri. Wah sesepuh nggak berani dia. Nah, kalau kadang-kadang kalau ada apa-apa ya kadang-kadang ada suara, kadang-kadang entah ada anjing ngelong-long itu nggak ada apa-apa udah. Nanti alamat rumah bapak kami masukin nggak apa-apa ya? Apa itu? Alamat rumah. Iya. Kali teman-teman yang lain mau berkunjung.